Oh ya, ini sifatnya ini cuma pengalaman aja ya, bukan jaminan berhasil atau kayak gimana. Ini pengalamanku waktu 2019 dan 2020. Tapi kalau fresh graduate bisa nggak? Ya bisa. Bisa. Pokoknya sini semua serba bisa. Tinggal itu tadi, apakah align atau enggak sama yang kamu ambil nanti. Oke, sesuai janji sebelumnya, kita sekarang mau bahas tentang pengisian pertama. Jadi pengisian pertama untuk beasiswa Manaki New Zealand Scholarship itu dimulai di ngisi online eligibility test. Ini aku bawa contekan ya, sorry. Yang pertama itu teman-teman ngisi online eligibility test, itu kayak tes kamu bisa nggak sih daftar di beasiswa ini, misalnya gitu. Itu nanti tesnya apa? Tesnya itu bisa dibuka di newzealandscholarships.gov.nz. Nanti kamu scroll ke bawah, itu nanti ada ngeklik eligibility test. Nanti bentuknya kayak gini nih, eligibility testnya. Itu tuh isinya kayak kamu dari negara mana, terus tanggal lahirmu kapan, kayak gitu-gitulah. Nanti terus ditanyain juga kamu warga negara Indonesia atau enggak, terus waktu tanggal kamu ngisi aplikasi itu apakah Indonesia masih sebagai negara utamamu kamu tinggal, dan kamu tinggal di Indonesia itu udah 2 tahun atau lebih nggak dalam 2 tahun terakhir, kayak gitu. Nanti lain-lainnya itu kayak yang hal-hal normal lah, kayak kamu pernah keluar dari New Zealand Scholarship sebelumnya karena apa, karena performa akademikmu kurang bagus, kayak gitu-gitulah. Ntar kalau udah ngisi terus tentang saya bersaksi bahwa jawaban saya itu sesuai, ntar keluar hasilnya itu apakah kamu cocok atau enggak daftar di Manaki New Zealand Scholarship. Itu kalau ntar cocok, kamu nanti keluar kayak gini. Nanti tinggal kamu pencet register, itu nanti ngisi-ngisi kayak ngisi email, ngisi buat register lah kayak biasanya. Setelah itu kita bakal dibawa ke portalnya New Zealand Scholarship. Itu nanti di New Zealand Scholarship mysite.com. Itu langsung ngisi-isi. Nah, di sini yang paling penting, karena esainya ini nanti ada pembatasan. Kayak gimana? Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu nanti teman-teman ngisi tentang introduction. Jadi siapa nama dan sebagainya itu udah ada. Nanti ngisi negaranya di mana, pasti Indonesia kalau yang nonton dari Indonesia. Terus habis itu ya kayak standar-standar lah, pernah lagi wajib militer atau enggak, kayak gitu. Di Indonesia kayaknya nggak ada ya. Nah, terus nanti setelah ngisi perkenalan diri, yang kedua itu ngisi pilihan universitas. Kayak gini, itu di antara 5 sektor prioritas yang ada yang aku jelasin di video sebelumnya itu, kamu mau ngambil apa sektornya, apakah climate change, ataukah disaster management, ataukah ketahanan pangan, food security, apakah governance, ataukah energi terbarukan, renewable energy. Ini kalau kamu udah pilih, misalkan aku nih nanti pilih food security and agriculture, nanti keluar tuh jurusan-jurusannya atau majornya itu bakal apa aja, agribisnis, agri-commerce, aquaculture, kayak gitu. Ini aku milih agribisnis ya misal. Terus keluar kamu pingin belajar di level apa, apakah PhD, apakah master dengan master course, atau master pakai tesis, postgraduate diploma, dan sertifikat. Kalau yang kemarin itu, yang waktu kuliah itu aku milih master course, itu cuman 1,5 tahun di Lincoln ambil agribisnis. Nah itu ntar keluar dari jurusan-jurusan dari pilihan-pilihan yang di atas ada rekomendasinya. Di sini karena aku milih agribisnis dan master course, keluar pilihannya itu ada 5 di Lincoln University, Massey University, Otago, Waikato, dan Auckland. Kalau kita pilih mencet Lincoln, keluar juga jurusannya. Nah, di sini langsung keluar jurusannya, dipilihkan Master of Management in Agribusiness gitu. Nanti kalau kita pilih yang lain, misal kita pilih Massey University, juga keluar juga nih Master of Agribusiness, Master of Environment Management, sama Sustainable Development Goals. Begitu pula kalau ke universitas lainnya. Nah, misalnya kita udah milih, kita mencet next. Oh iya, sebelum kita mencet next, itu kita bisa mencet add preference. Jadi add preference itu kita bisa ada pilihan kedua. Misal pilihan pertama tadi kita di Massey, pilihan kedua kita pingin di kampus berbeda, itu bisa tuh. Misal pilihan kedua di Lincoln.
kerja juga di kampus yang sama, jurusan berbeda pun juga bisa. Kayak gitu. Nah, kalau udah kita next itu kita bakal bahas di esainya itu study history. Jadi sejarahmu belajar itu kayak gimana. Jadi waktu pengalaman belajar waktu S1 dulu itu bakal dijelasin. Kayak nanti ngisi S1-nya di mana, kayak gelarnya apa. Kurang lebih kayak gitulah. Di kualifikasi tertinggi kamu itu apa? Kalau aku kan waktu itu S1, jadi bachelor degree. Terus pernah dapat publikasi atau pernah dapat penghargaan apa. Itu nanti ada diisi, ada kolomnya. Cuman ingat, itu ada karakter limit 1200. Nah, kalau lebih dari itu otomatis nggak bisa tuh. Nanti itu jadi ada kolomnya. Ini di sini sih bisa sih, cuman nanti bakal ditongolin. Nah, kayak gini ada kolomnya. Kalau kurang nggak apa-apa, kalau lebih nggak bisa. Gitu. Terus ditanyain, sudah pernah ada engagement nggak sama New Zealand Scholarship? Kalau pernah atau enggak, kayak gitu. Waktu itu kan aku belum pernah, jadi aku jawab no. Terus nanti bakal ngisi kayak dulu kuliah di mana, lokasinya di mana, terus kuliah itu sejak bulan apa, tahun berapa, selesainya kapan, kayak gitu. Terus nanti disuruh upload transkrip akademik. Nah, di sini waktu di tahap ini itu nggak harus terverifikasi, nggak apa-apa. Jadi yang penting cuman bahasa Inggris, harus transkripnya bahasa Inggris dan bisa menjelaskan kalau kamu dapat nilai segini untuk mata kuliah ini, kayak gitulah. Nggak harus terverifikasi, nggak apa-apa di tahap ini. Nantinya itu perlu diverifikasi. Di tahap berikutnya kita bahas pengalaman kerja. Nah, di sini pengalaman kerja itu bisa ada dua, yang full time sama yang part time. Kalau yang full time itu setiap minggunya minimal 30 jam kerja. Kalau yang full time itu bisa daftar dengan pengalaman kerja 1 tahun. Nah, kalau yang part time itu kurang dari 30 jam per minggu nggak apa-apa, cuman pengalamannya harus 2 tahun. Kayak gitu. Pertanyaan yang umum nih, apakah belum punya pengalaman kerja formal di institusi bisa? Oh, bisa banget. Kalau teman-teman misal pengusaha itu kan juga kerja. Terus kalau teman-teman punya pengalaman organisasi, selama itu relate, selama itu cocok sama jurusannya, masukin aja. Jadi pokoknya intinya ini bukan tentang pernah kerja atau enggak, cuman apakah pengalamanmu ini align sama jurusan yang akan kamu ambil. Tapi kalau fresh graduate bisa nggak? Ya bisa. Pokoknya sini semua serba bisa. Tinggal itu tadi, apakah align atau enggak sama yang kamu ambil nanti. Nah, sekarang kita mulai ngisi yang esai yang udah ada ini limit karakternya. Di sini teman-teman harus diperhatikan kalau pakai AI itu nanti bisa terdeteksi dan nanti bisa ada screening tambahan tuh, dan itu nyusahin teman-teman. Jadi menurutku dari awal AI itu cuman buat, kalau misalnya pakai AI cuma buat gambaran doang, teman-teman ngerjain sendiri aja udah. Main aman aja gitu, daripada di awal udah nggak kena karena ini, sayang banget kan. Gitu. Nanti bakal ada follow up questionnya nanti pada saat interview. Dimana interview ini masih tahap-tahap awal-awal aja sih. Sayang banget. Di tahap ini nanti ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah skill dan kemampuan yang kamu harapkan dapat kamu terima dengan program studi yang kamu propose? Karakter limitnya 1200 seperti yang saya omongin tadi. Dan ini bener-bener harus teman-teman jangan ngada-ngada. Jadi teman-teman bener-bener emang tahu skill apa yang mau didapat. Contohnya kayak aku waktu itu ingin mengetahui misalkan rantai pasok perdagangannya daging sapi di New Zealand, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi bener-bener harus relate dan jangan ngada-ngada. Ntar kalau misalnya di New Zealand aku pengen tahu pengen tahu gimana perdagangan di negara kepulauan di New Zealand, kan ya nggak pas, yang pulau besarnya cuma 2 gitu. Terus pertanyaan kedua, kenapa kamu merasa bahwa kemampuan ini penting untuk perkembangan negaramu? Dan di sini kalau bisa teman-teman harus pakai data. Jadi waktu itu kenapa aku ngambil ini, aku waktu itu pakai menurut data BPS. Kalau di Indonesia biasanya pakai BPS atau pakai data-data internasional juga boleh.
Misalkan kalau aku waktu terkait pangan kan, terkait agriculture, aku pakai data FAO, boleh. Menurut data FAO, Indonesia merupakan penghasil bla 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 bla, sedangkan New Zealand adalah gini gini gini. Jadi dengan New Zealand yang lebih advance teknologi daripada Indonesia, saya berharap kayak gini, kayak gitulah kurang lebih. Terus pertanyaan berikutnya, jika kamu dapat mengubah satu hal tentang negaramu, apakah itu yang akan kamu ubah dan gimana cara kamu melakukannya? Nah, itu kamu bisa ngejelaskan langkah-langkahnya. Kalau aku waktu itu, aku ingin mengubah ini, terus caranya gimana? Adalah aku sebagai staff di tempat kerjaku sekarang, aku bisa kayak bikin rekomendasi kebijakan atau menyampaikan apa yang aku pelajari ke pimpinan langsung, kayak gini aku diskusi. Dimana intinya apa yang aku pelajari nanti bisa diterapkan sebagai kebijakan. Jadi meskipun kita nggak boleh yang kayak terlalu tinggi-tinggi banget, enggak. Jadi kita yang visible, cuman itu emang bisa dilakukan sama kita-kita. 1200, ingat, limit 1200, jadi disiapin dari sekarang. Selanjutnya ini bahas tentang relationship management. Itu kayak gimana sih tujuannya pertanyaan ini kayak kamu ini dalam menghadapi sesuatu yang membutuhkan kamu untuk menjalin suatu hubungan, itu kamu kayak gimana? Kayak gitu. Berikutnya adalah pertanyaan tentang kompetensi. Jadi di pertanyaan ini pihak New Zealandnya ngetes gimana skill kamu untuk menghadapi sesuatu. Yang pertama ini adalah tentang relationship management. Jadi itu kamu diharuskan untuk menjelaskan situasi ketika kamu harus mengembangkan hubungan baru dalam pekerjaan ataupun dalam studi. Jadi ini dibagi menjadi 3 bagian. Kamu jelasin situasinya gimana, terus habis itu kamu melakukan apa, dan apa hasilnya. Dan itu nanti ketika kamu jelasin situasinya itu dibatasin 500 karakter, ketika kamu jelasin aksinya gimana itu 750 karakter, dan hasilnya gimana itu 500 karakter. Itu contohnya itu, misal kamu diharuskan untuk datang ke sebuah forum sendirian, dan kamu belum ada yang kenal di sana, contoh gitu. Terus aksinya apa untuk menjalin suatu hubungan? Jadi ketika kamu datang, misal ketika aku datang, sebelum dimulai aku kenalan dulu tuh sama satu-satu orang. Jadi udah tahu, oh orang ini skillnya kayak gini, oh orang ini dari instansi ini kayak gitu. Jadi apa outcome-nya? Jadi karena ketika aku udah tahu orang-orang ini dari instansi mana, terus dari misalkan unit mana, jadi aku tahu nih, oh orang ini berarti keahliannya ini, tupoksinya ini, jadi kita lebih tepat dalam bekerja sama gitu. Contoh ya itu ya. Terus lanjut lagi, masih tentang competency question. Ini ngejelasin tentang self-drive atau motivasi diri. Itu sama kayak tadi. Situasinya gimana, aksi yang kamu lakukan apa, sama outcome-nya apa. Ini ngejelasin tentang gimana kamu memotivasi diri meskipun kamu mendapat penolakan atau orang-orang sekitarmu nggak mendukung kamu lah, kasarnya gitu. Ini waktu itu aku ngejelasin ketika aku daftar CPNS. Jadi CPNS di kantorku sekarang, itu situasinya banyak yang meragukan, banyak yang apa nggak sayang daftar ini gitu. Terus aksinya apa? Ya udah aku belajar, aku tetap yakin sama aku sendiri, aku bikin catatan-catatan kecil dan sebagainya, aku banyak hal. Jadi ketika aku melihat itu, aku tetap termotivasi. Dan outcome-nya apa? Ya udah aku keterima kayak gitu karena hasil kerja aku tadi. Next ini adalah 2 pertanyaan terakhir. Apa kamu milih Aotearoa New Zealand sebagai tempat untuk belajar? Ini setiap orang jawabannya beda-beda, tergantung motivasinya juga nih. Kalau aku sendiri emang motivasinya yang aku ketik di sini adalah aku milih New Zealand karena semua udah tahu ya itu negara pertanian, di mana aku belajar di kampus yang fokus utamanya adalah pertanian di Lincoln University. Dan disitu aku jelasin tuh, kalau aku milih New Zealand itu bakal align sama pekerjaanku. Terus aku belajar di tempat yang tepat di New Zealand karena tadi itu negara pertanian dan sebagainya.
Ini tapi karakter limitnya 1200, jadi agak banyak. Pertanyaan berikutnya adalah ketika kamu sukses, apa yang akan kamu lakukan ketika sebelum kamu pindah atau menghadapi tantangan-tantangan ketika hidup di negara yang berbeda. Ini beda-beda nih. Ada yang orang yang takut homesick kayak gitu. Ada yang eh, khawatir intinya tadi homesick jauh dari keluarga. Kalau aku sendiri, aku di sini concernku adalah makanan halal. Jadi kan di New Zealand ini kan komunitas muslimnya nggak bukan mayoritas lah kayak di Indonesia. Jadi itu challenge terbesarku. Terus untuk prepare-nya gimana? Aku belajar masak. Terus untuk mengurangi budget dan untuk memudahkan aku di sana meskipun makanan halal nggak sebanyak di Indonesia. Kurang lebih kayak gitulah. Masing-masing orang beda-beda. Dan yang terakhir adalah deklarasi. Jadi deklarasi itu nanti teman-teman bakal centang-centangin kayak aku setuju bahwa yang saya berikan adalah benar gitu. Kalau udah selesai itu mencet submit, nah itu udah terkirim. Jadi saranku sebelum submit pertanyaan-pertanyaan tadi itu teman-teman bener-bener siapin eh, kayak gimana 1200 karakter atau enggak kayak gitu. Dan ini bisa ini di apa di websitenya ini ketika teman-teman misal aduh aku bakal tambahin nih, ketika teman-teman pingin nambahin itu nanti bisa disimpan terus baru dilanjutin lagi. Jadi disimpan lanjutin lagi, cuman ingat jangan sampai nanti teman-teman submitnya itu mepet-mepet. Yang pertama, ingat kalau New Zealand ini kalau saat ini kalau di musim-musim musim-musim Februari Maret ini perbedaan waktunya 6 jam. Jadi di Indonesia jam 6 sore, di sana udah jam 12 malam. Jadi kalau teman-teman uploadnya jam 7, misal jam 7 malam, itu udah lewat hari tuh, udah nggak bisa kayak gitu. Ingat itu. Jadi amannya sih sehari 2 hari sebelum batas akhir udah diupload, dari submit. Nah, itu tadi tentang pengalamanku ngisi esai, terus untuk gimana tips dan triknya di esainya. Nanti kalau aku ada waktu lebih lanjut strateginya gimana, aku jelasin. Cuman tadi itu pengalamanku gimana ngisinya dan cerita tentang apa aja. Semoga lancar, semoga sukses. Jangan lupa upload sebelum hari H. Gas.